Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, udah. Eh, saya akan menjelaskan tentang interrange, yaitu pewarisan. Kita mulai dengan kasus pertamanya. Kasus pertamanya interrange lingkaran. Di sini kan disuruh buat lingkaran 2 yang merupakan interan dari kelas lingkaran satu, dan tambah ke metode model untuk input, cari lingkaran, dan metode untuk menghitung luas keliling lingkaran dan menghitung volume tabung. Sebelum kita membuat lingkaran 2, kita harus buat dulu lingkaran satu. Nah, ini kodenya untuk lingkaran satu. Pertama kita buat atributnya yaitu float, jari-jari yaitu 7, dan atribut P yaitu double, yang jenisnya double yaitu 3,14. Berikutnya kita buat itu metode untuk menghitung luas lingkarannya, yaitu metode mengembalikannya dengan jari kali jari itu kali pi. Terus untuk membuat metode untuk menghitung keliling lingkaran, itu untuk mengembalikannya yaitu 2 kali pi kali jari-jari. Ya, itu dia. Itu baru lingkaran satu. Untuk berikutnya lingkaran 2-nya. Nah, untuk lingkaran 2-nya kita juga itu menambahkan atribut baru lagi, karena kan ini pewarisan kita extend. Jadi ini masih berhubungan. Ini berarti lingkaran 2 itu pewarisan dari lingkaran satu. Yaitu kita buat atribut barunya lagi yaitu T tinggi yaitu 10. Sebelum itu kita menggunakan metode untuk menampilkan ini hasilnya, jari-jari dan pi-nya, yaitu public void input untuk menampilkan jari-jari dan pi-nya. Terus public void lingkaran untuk menampilkan luas lingkaran dan kelilingnya lingkarannya dengan pakai cara rumus ini. Terus public double volume tabung untuk menghitung volume tabungnya. Cara menghitungnya yaitu luas lingkaran dikali tinggi, dan ini mendapatkan itu. Terus juga menggunakan metode void lagi untuk menampilkan hasilnya, yaitu tinggi tabungnya T dan itunya volume tabung. Untuk melakukan ini beraksi kita harus menggunakan lingkaran beraksi, karena untuk memanggil metodenya tersebut lingkaran beraksinya ya kayak gini. Pertama buat public static void untuk melakukan beraksinya, terus bikin objek baru yaitu namanya L, kalau saya L. Dengan itu kita tulis lagi sistem intonya biar kelihatan rapi. Kita manggilnya L input dan L lingkarannya untuk memanggil itunya. Terus untuk tabung, ya ini kata bapaknya buat tabung lingkaran 2-nya. Kita tinggal tampilkan tabung ya. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, ada yang salah sebentar ya. Tadi benar saya. Sebentar ya. Berarti ada yang salah ini. Oh ya, tadi pencet saya. Lucu. Mana? Sebentar ya, Pak. Nah, ini benar. Seharusnya udah benar ini. Nah, hasilnya segini volume tabungnya. Pas ya, sama dengan yang kayak gini. Oke, ini baru kasus 1. Sekarang kita ke kasus 2. Kasus 2, ini dia kasus 2. Matematika. Jadi saya juga bawain. Nah, untuk kasus 2 kita disuruh bikin matematika canggih, yaitu pewarisan dari interrange dari matematika, kelas matematika. Matematika canggih disuruh tambahkan modulus, yaitu integer A dan integer B. Jadi berarti matematikanya itu cuma pertambahan dan perkalian. Jadi kita pertama bikin kelas matematika, kita masukin sebuah metodenya metode integer, yang dimana tambah nama metodenya itu di sini cuma A tambah B, terus untuk perkalian jadi A kali B. Nah, terus mana matematika canggih. Matematika canggih yaitu dari perwasilan matematika, berarti extend matematika. Kita tambahkan juga metode untuk menghitung modulusnya, yaitu A di modul B. Modulus itu kayak artinya kalau dibagi hasilnya sisanya. Oke, berarti kita lakukan matematika canggih beraksinya. Ini canggih beraksi. Nah, ini hasilnya. Pertama kita buat public static void, masukin objeknya, yaitu objeknya kalau saya MC yaitu matematika canggih. Dia itu integer hasil, tambahnya 25 25 tambah 15 jadi 40 sesuai dengan ininya. Sama ini kali 10 kali 5 jadi 50. Itu ini juga sama. Nanti hasilnya juga 0. Ini saya buktikan.
hasilnya kayak gini sesuai dengan ini ya. Oke, udah itu. Untuk kasus 3 hasilnya sama sih kayak kasus 2, malah berhubungan, perwarisan juga. Jadi untuk ini dibuat kelas matematika canggih banget yang merupakan internet dari matematika canggih. Karena kita udah buat matematika canggih, nah ini dia matematika canggih. Kita cuma intern doang, nggak usah buat lagi matematika canggihnya. Jadi kita tinggal buat matematika canggih banget. Yaitu matematika canggih kan disuruh bikin ya, tambahkan metode pertambahan 3 di mana ada integer A, B, dan C. Jadi bisa menghitung 3 angka. Ya gini doang rumusnya. Publik pertambahan 3 integer A, B, dan C. Nah itu mengembalikannya jadi A tambah B tambah C. Oke, tinggal beraksikan. Ini saya sama, ini kayak ini yang tadi tambah, ini kali, ini modulus. Nah ini yang untuk yang ini. Nama objeknya map. Ya map. Oke, ini jadi nah berhasil 19. Karena kan tadi mana sebentar ya. Ya, 3 tambah 7 tambah 9 ya hasilnya 19. Oke. Karena sama udah. Nah, ini kasus 4. Kasus 4 kan disuruh buat ginian. Tapi saya nggak ngerti nih bacanya gimana. Jadi saya ikutin aja nih contoh kasus ini aja. Ini semua di PT ada 2 jenis pegawai, yaitu dosen dan non dosen. Jadi kita ke pegawai, kita berarti di sini buat super kelasnya yaitu pegawai parentnya. Oke, untuk di sini secara umum atribut yang dimiliki oleh setiap pegawai di penggunaan X adalah ID pegawai string, nama pegawai, golongannya, sama tanggal lahirnya, date. Karena date berarti kita pakai import Java local date supaya kita tahu kapan tanggalnya yang kita bahas, dan time period untuk menghitung tanggalnya. Oke. Ya jadi kayak gini, brief string ini ID pegawai sama nama pegawainya. Terus integernya yaitu golongan untuk 1 dan 2-nya, sama private local yaitu menghitung tanggalnya ya. Kita bikin konstruktor supaya kita bisa naruh konstruktornya pas lagi objeknya terbuat. Bisa langsung nambahin pas lagi objek kita ingin buat. Bagus, oke. Itu bikinlah metode untuk get usia. Ini cara ngitungnya. Saya nggak terlalu saya ngerti sih. Ya saya ngerti. Cara ngitungnya yaitu period between ini. Oke. Untuk get gaji pokoknya kita itu aja ngikutin ini. Nah, berarti artinya golongan 1 jika ininya get usianya yaitu golongannya 1 kalau kurang dari 40 tahun dapatnya segini 3.500.000. Kalau lebih dapatnya 4.500.000. Jika lu golongan 2 jika kalau kurang dari 40 dapatnya 5 juta. Itu ini dia 5 juta. Kalau itunya di atas lu dapatnya 6 juta. Ini rumusnya. Oke. Berikutnya kita double untuk tunjangan pegawainya 0 karena tunjangan pegawainya nanti beda-beda nanti. Itu get total gajinya yaitu cuman hitung aja. Oke, terus ini untuk tampilkan datanya. Jadi tampilkan data. Oke. Terus kita ke dosen. Nah, dosennya ini dia. Ya kita tambahkan atribut baru karena adapun khusus untuk pegawai dosen ada kan atribut yaitu ND. Jadi kita tambahin atribut. Terus untuk bikin konstruktornya kayak gini, publik string ID pegawai, string nama pegawai, golongan, local date yaitu tanggal lahirnya, yaitu string NDAD. Ini super artinya kita mengambil dari super class atributnya. Itu di sini NDAD, oke. Terus public double ya, kayak tunjangan pegawainya diganti jadi berapa ini? 1.500.000 ya, 1.500.000. Oke, terus public double get tunjangan untuk fungsionalnya jika ini dia. Ditambah lagi untuk khusus untuk dosen terdapat tunjangan fungsional yang besarnya tergantung dari ini. Kalau dosen yang berusia kurang dari 40 tahun dapatnya 1.700.000. Kalau usianya di atas dari 40 dapatnya 2 juta. Ini cara rumusnya. Udah itu public double get totalnya gaji. Get total gajinya rumusnya gini, get total gaji ya ditambah dengan get tunjangan fungsionalnya. Itu ininya.
Terus ini untuk tampilkan datanya lagi, untuk menampilkan data. Terus untuk nama non dosen, kita bikin juga konstruktornya sama juga, tapi ini karena nggak ada atribut baru jadi kita ikutin aja sesuai dengan ini. Terus lu bikin lagi override lagi metodenya, yaitu get tunjangan pegawai, tapi dengan 1 juta doang ya, karena dengan ketentuan non dosenan itu. Nah ini sini 1 juta. Terus untuk public get total gajinya yaitu sama aja, super get total gajinya, karena nggak ada tambahan lagi kayak tunjangan fungsional, jadi cuman ini aja get total gaji. Oke, terus ini untuk tampilkan data. Ini udah untuk yang non dosen kan. Jadi kita mau tampilkan, kita mau ingin beraksikan data-data metodenya, jadi kita pakai main Java. Oke, untuk itu kita pilih public void statis lagi. Terus kita bikin objeknya, yaitu objeknya dosen 1, yaitu sini. Karena kita konstruktor, jadi kita bisa langsung naruh atribut-atributnya. Nih. Karena ini apanya, ID-nya, ini namanya, ini tanggal lahirnya. Ya singkat saya, ini tanggal lahir. Enggak, ini golongannya, ini tanggal lahirnya, ini ND-nya dosen. Untuk ini nomor dosen juga sama, ini ID-nya, namanya, golongannya, terus tanggal lahirnya ini, karena yang nggak ada NDN non dosen ya. Terus untuk ini kita tinggal tambahkan data dosen. Untuk ini untuk tampilkan data ini. Nah tinggal saya tampilkan. Nah udah. Nah ini dia kan data dosen, ID pegawainya segini, nama dosennya ini, golongan 1 karena dia golongan 1, usianya 39, karena usianya 39 dikurang ya karena 3,5. Nah ini dia gaji pokoknya. Tuh ini tunjangan pegawai, ini NDN-nya ini, tunjangan ini, total gajinya ini, kelihatan papi. Oke, data dosen, nama. Dah, ini udah semua. Ini sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang cepat, maaf ya. Sekian, terima kasih.